Selamat datang di film yang mungkin belum kalian tonton teman-teman sekalian. Apakah kalian kesepian, membutuhkan hiburan, dan juga asupan keseruan? Well done, disinilah tempatnya kan. Film adalah mahakarya luar biasa, membuat orang-orang bisa terpana menontonnya. Tapi beberapa orang tak punya waktu dan tak bisa. Jadi saya Sam di sini akan membantu dengan bercerita. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Reuni Z 2018. Reuni Z adalah sebuah film horor komedi Indonesia yang dirilis pada tanggal 12 April 2018. Disutradarai oleh Monty Tiwa dan Soleh Solihun. Film ini dimeriahkan oleh para aktor-aktor hebat, di antaranya adalah Tora Sudiro, Soleh Solihun juga, Ayu Sita, Dinda Kanyadewi, dan Cassandra Lee. Reuni Z mengisahkan tentang 20 tahun kemudian setelah Juhana dan kawan-kawan lulus sekolah SMA. Nama SMA-nya adalah SMA Zenit. Setelah 20 tahun lamanya, akhirnya para alumni Zenit Angkatan 97 memutuskan untuk mengadakan acara reuni. Acara ini turut serta dihadiri oleh para alumni yang berasal dari berbagai macam profesi. Semua tamu menikmati rangkaian acara yang berlangsung dengan meriah dan semarak. Tetapi kesenangan itu berubah menjadi malapetaka ketika salah satu anggota cheerleader berubah menjadi zombie. Lah kok bisa? Suasana pesta reuni menjadi tidak karuan dan satu persatu alumni Angkatan 97 berubah menjadi zombie. Semua tamu berusaha untuk menyelamatkan diri. Berhasilkah mereka menyelamatkan diri dari serangan zombie, ataukah malah seluruh tamu termangsa oleh para zombie? Kita saksikan saja. Cekidot awal-awal. Prolog film dimulai dengan pertunjukan pensi SMA Zenit yang menampilkan sebuah band bernama Kagok Edan. Anggotanya terdiri dari Juhana, Jepri, Mansur, dan Lulu. Mereka membawakan musik rock yang memekakan telinga dan sangat tidak enak untuk didengar. Kami dari Kagok Edan. Sampai akhirnya pertunjukan pun berakhir, sebab Jepri dan Juhana terlibat dalam perkelahian di atas panggung. "20 tahun setelah acara pensi yang absurd terjadi, kini kamera menyorot pada seorang wanita, sebut saja Mbak Dewi, yang merupakan karyawan di laboratorium tersebut. Ia sedang memam bakso sambil menonton iklan dari TV mini di meja kerjanya. Ya, kok nggak keluar? Kau naon Sang aktor yang mempromosikan mesin sanyo itu ternyata adalah Juhana. Diperlihatkan juga bahwa Mbak Dewi kini sedang berkomunikasi dengan dokter yang sedang mendorong kandang berisi monyet gila. Dr. Bram berkata bahwa monyet itu akan segera dimusnahkan sebab ia memiliki virus berbahaya. Di dalam kandang pun si monyet terlihat sangat agresif dan ia hanya bisa tenang ketika mendengar musik klasik. Jadi si monyet ini sakau gara-gara gak dengar musik klasik. Ini musik klasiknya harus bunyi terus, kalau enggak dia panik. Musik klasik ada? Adanya dangdut. Ketika Dr. Bram dan Mbak Dewi pergi, tak lama kemudian datanglah si Amang tukang bakso yang hendak mengambil mangkuk. Dan ya, si Mang Ujang ini bermain-main sama monyet gila dan akhirnya jarinya tergigit. Ada monyet. Anak siapa sih? Anak siapa? Anak siapa? Sore harinya, si Amang yang lagi asik membuat adonan bakso tiba-tiba mengeluarkan leho berwarna hijau dan menetes ke dalam adonan. Wey, sangat menjijikan. Dapat dipastikan bahwa si Mang Ujang terinfeksi virus yang ditularkan oleh si monyet. Tidak diketahui bagaimana keadaan Mang Ujang selanjutnya, tapi yang pasti film Reuni Z pun dimulai. 20 tahun sejak Angkatan 97 SMA Zenit lulus sekolah, akhirnya para alumni Zenit memutuskan untuk mengadakan acara reuni. Acara ini turut serta dihadiri oleh para alumni yang telah berhasil mencapai mimpi mereka masing-masing. Seperti Juhana, seorang aktor dari film murahan dan bintang iklan. Ia cukup populer di kalangan teman-temannya dengan slogan khas dirinya. Kuku naon Salah. Yang benar itu kau naon
Di acara tersebut, Johanna bertemu dengan sahabat karibnya, Jeffrey yang sedang sibuk menjadi YouTuber berkonten gitaris rock. Dalam acara reuni tersebut, Jeffrey memboyong sang istri tercinta yaitu Lulu yang ternyata adalah sahabatnya, sekaligus personil band Kagok Edan. By the way, band legendaris ini sudah bubar karena konflik dan keadaan band yang buruk. Lalu mereka juga bertemu dengan Marina alias Mansur, personil mereka yang memegang posisi drum. What's up, Kagok Edan? Jeffrey dan Johanna tercengang ketika melihat penampilan Mansur yang 100% berubah. Cowok yang dulu hobinya cabut bulu hidung itu kini menjelma menjadi seorang wanita cantik bertubuh bahenol. Dia mengaku bahwa ia telah melakukan operasi di Thailand Safari Cup. Tetapi Mansur belum mengoperasi si otongnya karena katanya mahal. Asem lah ini si Mansur. Dan mulai sekarang, nama gue Marina. Oke, darling. Mari berpesta. Seketika perhatian seluruh tamu tertuju pada wanita jadi-jadian yang cantik bergaun merah bernama Marina. Dia mengaku sebagai alumni angkatan 97. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengenal Marina. Ya iyalah guys, dia kan aslinya jantan. Gue bakal dapetin dia. Malam ini pulang sama gue. Selain itu, Jody dan gengsnya, siswa yang dulu terkenal sebagai biang onar karena kenakalannya juga datang meramaikan acara reuni bersama teman-temannya. Sementara itu, di luar gerbang sekolah, seorang siswa lelaki SMA Jenit bernama Api tengah memesan semangkuk bakso dari si Mang Ujang yang terinfeksi. Dan sekarang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Tapi eta si Api tidak curiga gitu, tetap aja mesen baksonya. Pak Ujang. Disusul oleh Prilly, salah satu anggota cheerleader yang mepet-mepet buat PDKT sama si Api. Tak lama teman-teman cheer Prilly yang heboh memberondong datang, merebut baksonya Api dan menyingkirkan Api yang padahal sudah datang lebih dulu. Tapi terlihat bakso tersebut memiliki tampilan yang menjijikan. Di permukaannya terdapat warna hijau yang mereka kira adalah bakso green tea yang sedang viral di luar negeri. Padahal itu leho Mang Ujang. Geuleuh atuh. Itu kok baksonya kayak ada yang magic sih? Iya, ini tuh bakso green tea yang lagi ngelis banget di Singapura loh. Beruntung Api, Prilly, dan satu sahabat Prilly tidak jadi makan bakso geuleuh itu. Yang lainnya tetap makan. Si Jody berniat melakukan PDKT kepada Marina karena Jody sangat kagum dengan kecantikannya. Tetapi ketika ia hendak buang air kecil di toilet, ia malah berjumpa dengan Marina yang sedang buang air kecil juga. Dan baru sadarlah si Jody jika Marina adalah Mansur yang sering ia bully dulu. Adalah. Marina, nama cantik-cantik Marina dipanggil Titit. Jody yang kesal karena sudah tertipu menyuruh Api memutar video rekaman band Kagok Edan 20 tahun yang lalu. Di mana itu adalah momen yang sangat awkward bagi Jeffrey, Johanna, Lulu, dan Mansur. Dan ya, mereka berempat terlihat sangat bete karena video itu seakan-akan mempermalukan mereka kembali. Kita sambut band berikutnya, Tabo Edan. Ada musik nih. Gue improv, Johanna improv. Di saat yang bersamaan, Jeffrey keluar meninggalkan aula karena marah. Ia merutuki hidupnya sendiri yang ia pikir jauh dari kata sempurna. Mendengar hal itu, Lulu langsung ngambek. Ia menilai bahwa Jeffrey sama sekali tidak mensyukuri keberadaannya dan juga anak-anak mereka. Lulu meninggalkan Jeffrey untuk meredakan emosinya. Semua tamu menikmati rangkaian acara yang berlangsung dengan meriah dan semarak. Apalagi ketika tim cheerleader sedang asik joget-joget. Tetapi kesenangan itu berubah menjadi malapetaka ketika salah satu anggota cheerleader berubah menjadi zombie. Diikuti oleh anggota lainnya yang tadi makan bakso leho. Ya, Intan kenapa sih?
Suasana pesta reuni menjadi tidak terkendali dan satu persatu alumni angkatan 97 menjelma menjadi zombie karena tergigit. Semua tamu berlari untuk menyelamatkan diri, tetapi mereka tidak bisa keluar dari gedung sekolah sebab pintu keluar dikunci rapat oleh Pak Satpam yang sekarang sudah jadi zombie. Jepri bersama Prilly terjebak di ruangan laboratorium, sementara Johanna, Raina, dan Lulu terjebak di ruang monitor sekolah. Lalu Marina, Jody, dan Budi terjebak di kantin. Sayangnya si Budi terinfeksi dan terpaksa harus dibunuh. Beralih ke ruang monitor. Raina dan Lulu sedang duduk sambil curhat ala emak-emak. Lulu mengungkapkan bahwa menjadi ibu rumah tangga sangatlah membosankan. Ia ingin sekali menjadi wanita karir seperti Raina. Raina yang mendengarnya langsung mengungkapkan meskipun ia seorang wanita karir, ia tidak bisa hamil dan ia merasa iri dengan Lulu dan Jepri. Mendengarnya Lulu langsung tertegun. Makanya bersyukur cuy, kunci kebahagiaan itu adalah bersyukur. Meskipun kita melihat orang lain lebih baik, pasti ada kelebihan kita juga yang tidak dimiliki orang lain. Ya, intinya sebanyak apapun yang kita miliki kalau tidak bersyukur mah tidak akan bahagia. Mantap. Sementara itu di lab, Prilly, Api, dan Jepri masih harus bersembunyi setelah berhasil menghubungi polisi untuk datang ke sekolah. Kesempatan itu dipakai Prilly dan Api untuk PDKT. Apaan sih? Bilang-bilang dong kalau begitu. Ulangi. Jepri yang merasa bosan bersembunyi memiliki ide untuk menghubungi Marina yang masih berada di kantin bersama Jody. Setelah membawa senjata masing-masing, mereka pun melakukan perjalanan menegangkan menuju tempat Jepri. Nah, cocok nih. Buat laki-laki maco seperti gue. Sini. Ini buat gue. Lah, gue mana? Sedangkan di sisi lain, Pak Polisi yang harusnya menyelamatkan Jepri dan kawan-kawan malah terserang dan tergigit oleh para zombie, membuat harapan orang-orang yang masih selamat hilang begitu saja. Ketika Lulu dan penghuni ruang monitor sedang memantau CCTV, mereka melihat ruang aula dipenuhi oleh zombie yang kesakitan sebab tidak sengaja memutar video musik Kagok Edan. Dari sana mereka menilai bahwa zombie-zombie itu sangat sensitif terhadap suara bising yang menusuk telinga mereka. Tapi sayangnya salah satu zombie menjatuhkan laptopnya sehingga rekaman pun terhenti. Lalu setelah tahu keberadaan Jepri, mereka semua memutuskan untuk pergi ke ruang lab dan menyusun rencana untuk menyerang zombie menggunakan musik rock. Beralih pada Jody dan Marina. Sini loh, kartu mama Hendrina. Anak apa nih? Mau apa? Sekarang gue matiin. Ada gunanya juga. Makanya, kalau ngondek, totalitas, say. Di perjalanan, Jody tergigit oleh zombie karena berusaha menyelamatkan Marina. Gue nggak mau jadi kayak mereka. Gue nggak mau endingnya begitu, Mam. Dan langsung bunuh Dirman karena tidak mau menjadi zombie. Marina tinggal seorang, tapi Marina merupakan wanita kuat karena ia pria kuat. Lah, gimana tuh? Ya, pokoknya Marina tetap melanjutkan perjalanan dan sampai di lab dengan sehat walafiat. Disusul oleh Lulu, Raina, Johanna, dan penjaga sekolah.
Akhirnya mereka semua bersatu untuk menjalankan misi. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah pergi ke ruang aula. Berbagai cara mereka lakukan sampai-sampai Raina dan Pak penjaga sekolah harus berkorban dan gugur demi mengalihkan perhatian para zombie. Ketika sampai di aula, semua yang tersisa langsung bersiap-siap untuk manggung. Namun saat mereka mulai bermain, para zombie sama sekali tidak bereaksi. Kok kagak mati-mati? Iya. Ternyata gitar yang dipakai Johanna harus menggunakan gitar yang sama dengan gitar yang Johanna gunakan 20 tahun yang lalu. Sehingga Api dengan berani pergi untuk mengambil gitar legend tersebut. Tetapi saat ia kembali membawa gitar itu, Api tak sengaja tergigit oleh seekor zombie. Namun berkat usaha dan pengorbanan Api, akhirnya Kagok Edan memainkan musik mereka yang bisa membuat zombie stres dan kesakitan. Semakin digocek, semakin tersiksa pula para zombie. Baru mau punya pacar, Fu? Keburu mati. Amsyong lu. Guys, cepetan ayo. Waduh. Go naon Ternyata gelombang frekuensi yang dihasilkan musik band Kagok Edan sampai ke saraf-saraf otak para zombie tersebut, sehingga membuat kepala-kepala para zombie itu pun meledak seperti balon kuada 5. Apa kalian ingat di awal-awal si monyet gila yang terinfeksi akan tenang jika mendengar musik klasik? Nah, kalau musiknya diganti menjadi musik rock Kagok Edan Band, hasilnya akan seperti tadi. Jadi sebuah musik dapat mempengaruhi virus aneh yang satu ini. 2 minggu kemudian, Jeffrey, Marina, Lulu, Johanna, dan Prilly sedang santai-santai di rumah Johanna. Mereka bercengkrama sambil bercanda-canda. Lagu rock amburadul yang mereka bawakan mendapat penghargaan dari pemerintah. Bahkan mereka mendapatkan tawaran rekaman dari produser musik. Mantap! Tetapi pada epilog film diperlihatkan Mang Ujang yang masih menjajakan bakso lehonya dan tersenyum narsis ke arah kamera. Lalu di belakangnya kumpulan zombie-zombie berbondong-bondong memenuhi seisi jalanan. Film pun selesai. Lah si Mang Ujang kok jadi zombinya masih punya pikiran dan bisa ngomong, bisa jualan juga. Sejauh ini filmnya sangat seru sekali. Memang tidak sekeren film-film zombie luar negeri, tapi sewaktu menontonnya saya benar-benar terhibur dan menikmati filmnya. Mantap lah. Dari 3 film zombie Indonesia, Kampung Zombie, Zeta, dan Reuni Z yang paling seru menurut saya. Yang belum paham, mari kita jelaskan. Kesimpulan film ini menceritakan tentang reuni yang meriah yang seharusnya menyenangkan malah berubah menjadi malapetaka sebab salah satu anggota CHIR terinfeksi. Virus ini berasal dari monyet gila yang menggigit tukang bakso bernama Ujang. Tapi Mang Ujang bukannya berubah menjadi zombie, malah tetap berjualan bakso yang sudah dicampur lehonya. Mungkin semangat berbisnisnya mengalahkan virus zombie dalam diri. Tapi tetap saja sih Mang Ujang menyebarkan virusnya. Berkat lendir yang keluar dari hidungnya, semua yang memakan bakso dagangannya terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Dan di akhir film, Mang Ujang masih terus beraksi.
Tapi tenang saja, selama ada kagok edan, semua zombie di seluruh dunia bisa diberantas. Pesan yang terkandung dalam film ini adalah kita gak boleh jajan sembarangan. Sebelum membeli makanan, kita harus memeriksa kembali apakah makanan itu layak dimakan atau tidak. Agar kita semua terjauh dari yang namanya penyakit. Apalagi sekarang marak virus corona. Mungkin saja makanan yang kita beli bersih dan sehat, tapi si penjual yang sakit dan kita tertular. Dibumbui oleh sikap para karakter yang kocak di setiap adegan, film ini tidak hanya akan membuat tegang, namun aksi lucu yang dilayangkan bisa membuat penonton terhibur. Pokoknya film ini sangat recommended untuk ditonton. Segitu aja dan sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye.